pertemuan-pertemuan, kalau ada orang memimpin doa kan doanya selalu begitu. Ya Allah, lancarkan, mudahkan, kan gitu. Ya. Padahal leluhur kita dulu nggak begitu doanya. Kalau kita lihat doa-doa para leluhur kita, ya, mereka doanya apa? Luar biasa. Ya Allah, kuatkan pundak hamba. Kan gitu. Kalau kita kan ya Allah, lancarkan, mudahkan. Leluhur kita dulu nggak gitu. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesabaran. Bukan minta dimudahkan, dilancarkan. Ya kalau settingnya mudah ya sudah. Memang di frekuensi itu tidak ada tantangan. Nah oleh karena itu ya keadaan kita bergantung pada apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan. Saya ingin kasih sedikit teori ya. Sebetulnya pikiran dan perkataan itu ibarat kendaraan. Sedangkan perasaan itu ibarat bahan bakarnya. Jadi kalau kita memikirkan, mengatakan sesuatu, itu tidak akan jadi apa-apa sepanjang belum merasakannya. Kalau sudah memikirkan, mengatakan, sekaligus merasakan, bahan bakarnya sudah masuk, jalan tuh, dan pasti akan jadi kenyataan. Sama seperti kita nyata hari ini bertemu, karena kita merasakan. Kita seakan-akan sudah ada di sini, betul nggak? Sudah bertemu dengan teman-teman yang dibayangkan akan bertemu, dan kenyataan bertemu. Sebanyak ini teman kita yang bisa kita temui, karena barangkali itu yang kita pikirkan dan kita rasakan tadi pagi, dan itu membuat kenyataan hari ini. Ya, jadi doanya harus diubah ya. Jangan minta bebankan ringan hamba ya, cengeng sekali. Ya, tapi minta kuatkan pundak hamba. Sederhana sebetulnya, tapi ini sangat dalam, sangat luar biasa bagi orang yang tahu. Bagi yang tahu ya, bagi yang tidak tahu ya biasa-biasa saja. Nah sekarang coba lihat Quran surat Luqman ya, dari ayat 20 ke atas. Baik, saya mau kasih ilustrasi sedikit. Seorang bijak mengatakan begini, jika yang kau miliki hanyalah palu, segalanya lalu akan tampak seperti paku. Orang bijak nih ya. Jika yang kau miliki cuman palu, segalanya ya lalu akan tampak menjadi paku ya. Karena sahabatnya palu kan pasti paku kan. Nah, kalau kita punya pengetahuan tentang kehidupan itu saja ya, kita pasti akan dihadapkan pada masalah yang itu saja. Tidak akan berubah. Betul nggak? Jika pikiran kita tentang hidup aja itu saja, kita juga tidak akan beranjak dari situasi itu. Ya hidupnya itu saja. Betul nggak? Jadi kalau yang kau miliki cuman palu, segala sesuatu di sekitarmu akan nampak semuanya menjadi paku. Karena dia tidak bisa berhadapan dengan yang lain. Ya palu ya temannya paku. Betul nggak? Itu yang disebut dengan frekuensi. Itu yang disebut dengan vibrasi. Ya, itu yang disebut dengan kesetaraan. Itu yang disebut dengan hukum tarik menarik. Ya, kita hanya akan menarik ya situasi yang di luar sesuai dengan yang dipikirkan dan dirasakan oleh kita. Nah oleh karena itu maka memperluas wawasan kan menjadi penting untuk mengubah kehidupan. Jadi saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya nasib itu bukan kebetulan, tapi nasib itu adalah pilihan. Jadi kenapa aku nasibnya seperti ini? Yaitu pilihanmu, ya kan? Jadi nasib itu bukan kebetulan ya, tapi nasib itu pilihan. Bagaimana cara mengubah nasib yang paling dahsyat? Mengubah nasib yang paling dahsyat adalah mengubah perasaan. Sekali lagi, mengubah nasib yang paling dahsyat adalah mengubah perasaan. Ya, karena perasaan itu adalah sumber kekuatannya. Jadi kalau perasaannya sudah baik-baik, ya, perasaannya sudah ringan, sudah lega, ya semua yang akan didapat juga yang baik, yang ringan, yang lega. Itu karena perasaannya sudah baik. Gitu. Jadi kalau saya bilang kalau bangun tadi pagi kita sudah kemurungsung, sudah nggak enak gitu, perasaannya nggak enak, kata-katanya nggak enak, pasti seharian ini yang didapat juga yang nggak enak. Karena kita sedang menarik semua yang tidak enak ke dalam diri kita. Makanya bangun pagi itu, ya orang bijak mengatakan kendalikan perasaanmu. Jangan main-main dengan perasaanmu karena apa yang kau rasakan itu yang akan kau raih di hari ini. Jadi jangan main-main dengan perasaan. Makanya kalau kita berada di situasi yang genting, ya jangan berfokus pada perasaan.
Ketika perasaannya negatif, semakin memburukkan situasi. Makanya di suatu yang genting, yang harus kita fokuskan adalah pikiran. Jadi berfokus pada pikiran biasanya lebih terkendali ketimbang berfokus pada perasaan-perasaan yang tidak enak. Ada kecenderungan kan manusia ingin meluap-luapkan perasaan yang tidak enaknya, lalu mengatakan yang tidak dia suka. Nah, ketika mengatakan yang tidak dia suka, yang tidak disuka itu akan kembali berulang-ulang hadir dalam kehidupan kita. Makanya kan kuncinya cuma satu, berhenti memikirkan, merasakan dan mengatakan yang kita tidak suka. Pikirkan, rasakan dan katakan yang kita suka-suka saja. Makanya yang kita dapat pasti yang kita suka, insyaallah. Jadi kalau hari ini kita mendapat yang kita tidak suka, karena kita sudah memikirkannya, merasakannya, bahkan berulang-ulang mengatakannya. Kita pernah membicarakan orang lain yang kita tidak suka, ya, maka sebetulnya kita sedang menarik orang yang sejenis untuk hadir dalam kehidupan kita. Lalu kita tidak akan pernah berhenti dan terus menerus akan berulang, ya, mendapatkan orang yang sama, ya, dan situasi yang sama. Lalu kita akan membicarakan yang tidak kita suka dengan cara yang sama. Sebenarnya itu sedang menarik semuanya. Oleh karena itu harus dihentikan semuanya. Baik, kita lihat ayat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terjemahnya saja. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi. Perhatikan ya, perhatikan. Jadi sebetulnya segala kebutuhan langit, segala kebutuhan bumi, segala kebutuhan lahir, segala kebutuhan batin manusia itu sebetulnya sudah dijinakan, sudah disediakan, sudah ditundukkan oleh Allah. Jadi kalau hari ini, saat ini, ya, kita belum bisa memenuhi kebutuhan langit, kebutuhan bumi, kebutuhan batin, kebutuhan lahir, pasti ya ada sesuatu yang salah. Kesalahan yang besar yang harus kita perhatikan adalah akses pada yang disediakan di langit dengan akses pada yang disediakan di bumi, itu yang terhambat. Oke? Di CD episode yang sebelumnya saya pernah menjelaskan, itu berdasarkan Quran. Segala kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan di dalam dirimu sendiri. Jadi harusnya nih, setiap manusia hari ini, saat ini berada dalam situasi yang berkelimpahan. Baik kebutuhan lahirnya maupun kebutuhan batinnya. Berada dalam kehidupan yang menakjubkan. Baik kehidupan lahirnya maupun kehidupan batinnya. Karena semua sudah disediakan. Jadi begini. Sejak kita lahir, semua kita itu dikasih gelondongan emas yang sama. Sama. Lalu kok kita melihat, oh orang lain pakai kalung. Kok orang lain pakai cincin. Orang lain kok pakai giwang, gitu ya. Kok saya tidak? Lalu kita merasa saya tidak punya, betul nggak? Padahal sebetulnya kita sudah diberi gelondongan emas yang sama. Cuman yang lain sudah mengolahnya, kita masih ditaruh, bahkan lupa naruhnya di mana. Beda satu dengan yang lain kan di situ saja. Keterampilan mengolah kehidupan yang membuat dia menjadi berbeda. Keterampilan mengolah pikiran, keterampilan mengolah perasaan, keterampilan mengolah kata-kata yang keluar dari pikiran dan perasaannya. Itu yang beda. Ketika lewat toko sepatu, ada sepatu yang mahal, ya, yang satu mengatakan, aduh bagus sekali ya sepatu ini, pasti saya bisa membelinya. Dia pasti bisa membelinya, walaupun tidak saat itu. Tapi yang satu rampok, misalkan gitu ya, sepatu di mana-mana juga murah. Ya, kemudian pakai kata-kata yang lebih canggih lagi, kurang ajar nih, jualan mahal sekali. Ya, sebetulnya dia sedang menutup dirinya untuk punya sepatu itu dengan kata-kata dia. Ketika dia mengatakan, wah, daripada beli sepatu gini, lebih baik beli comro. Ya comro saja dia, nggak beli sepatu. Ya, yang dia pikirkan comro kok. Saya bukan mengatakan comro itu sepele. Dibandingkan dengan sepatu kan berarti tidak ada artinya. Betul nggak? Jadi ada yang mahal, pengen. Ya sudah, begitu pengen, rasakan saja yang mahal sudah kita terima, sudah kita pakai, sudah menjadi milik kita, pasti jadi kenyataan. Begitu kita ada depend, ya,
wah baju mahal, itu mah pasti bukan untuk kita. Pasti dia tidak akan pernah pakai baju itu. Ya sudah, bajunya batik lagi. Nggak akan ada yang lain. Kan dia sudah depend, ya. Dia sudah melarang dirinya untuk memiliki akses ke sana. Sesuatu yang terbatas di depan mata itu menjadi hilang saat itu, dibatasi oleh dia sendiri. Jadi saya yang kasih tahu, ini berita bagus. Semua yang kita dapat keterbatasan karena kita pernah memikirkan terbatas. Begitu lihat di televisi orang pergi umroh, Ari Abdi mah sudah di mana? Ya sudah, tidak akan pergi. Tapi begitu dia, saya juga pasti, bahkan dia mendahului dia. Orang lain yang naik pesawat belum nyampe di Mekah, dia udah nyampe di sana, perasaannya bahkan udah muter di Ka'bah. Ada sahabat kita di Jakarta, dia ingin pergi ke Cina, ingin merasakan tembok Cina. Ya, dia merasakan sudah ada di Cina. Ya. Padahal dia cuma seorang guru kursus, ngasih kursus ke rumah-rumah, ya. Penghasilan tidak seberapa. Lalu dia merasakan, Pak, saya sudah merasakan kaki saya pegel. Kenapa? Pegel banget. Saya seperti sedang menaiki tembok Cina. Sudah di sana saya, Pak. Subhanallah, ke sana dia. Cara itu bukan urusan kita, itu cara urusan Allah. Nah, ketika kita memikirkan siapa kita, lalu kita memikirkan cara, begitu memikirkan cara ya sudah. Abdi mendamung saukur pada malkieu atau timana, ya sedang memikirkan cara. Cara kita kan terbatas. Kita sedang memikirkan yang terbatas, padahal Allah sudah memberikan yang tak terbatas. Ulangi lagi. Saya perlu memberikan penegasan. Quran itu luar biasa. Mekanisme kerja Quran pun luar biasa. Sayang sekali Quran ini tidak pernah disebut-sebut ayatnya. Tapi banyak orang-orang spiritual yang sudah mengambil manfaat dari pengalaman hidupnya yang menakjubkan, tapi mereka tidak menyebut itu ayatnya. Bedanya sekarang saya dengan percaya diri, itu Quran, ini ayatnya. Ulangi lagi. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu yang di langit dan yang di bumi. Oke? Jadi segala kebutuhan langitmu, segala kebutuhan bumimu, lahir batin sudah ada, ditundukkan, dijinakan, sudah dimasak, dimatangkan. Tinggal ngambil kita, cuman akses kita ke sana sering dihalangi oleh pikiran, perasaan dan kata-kata kita sendiri. Betul nggak? Iya. Coba lewatlah di rumah-rumah besar kayak Setra Duta. Apa yang terpikir oleh kita? Wah, apalagi berpikirnya buruk. Ini orang dari mana ya? Punya uang, kok rumahnya segede ini? Ya sudah negatif dia pikirannya. Betul nggak? Lalu dia menjadi berburuk sangka pada orang. Dia juga sedang mengakses kesempatan untuk punya rumah sebesar itu. Betul nggak? Akibatnya sudah kontraktor terus. Ya ngontrak terus masuk saya. Ya tiap tahun kan ganti rumah terus. Memang rumahnya banyak, tapi kontraktor. Berpikirnya sudah seperti itu. Seakan-akan yang bisa begitu orang lain. Saya ingin katakan sebetulnya orang senang dengan orang yang tidak senang. Perbedaannya bukan soal nasib. Beda perasaannya saja. Beda dirasa. Karena dia berpikir senang. Bahkan dia merasakan senang sudah ada dalam dirinya. Betul nggak? Jadi sebetulnya semua orang miskin dirusak oleh perasaan miskin yang ada pada dirinya. Perasaan miskin itu yang memelihara kemiskinan. Iya kan? Iya. Orang lain makan di restoran. Dari mana saya? Kan gitu. Lalu dia mengatakan, abdi masak ya ge, cekap. Lalu disebut syukur. Nah ini salah kaprah syukur. Syukur itu bukan sekedar menerima apa adanya, tapi berupaya untuk mengubah keadaan setelah menerima keadaan itu. Jadi syukur itu bekerja keras sebetulnya. Ya, bukan menyerah pada keadaan. Lalu yang paling enak itu ketika kita menyerah pada keadaan, biar dibenarkan banyak orang, syukur pisan eta mah, kan begitu. Padahal bukan, itu bukan keadaan syukur. Dia sedang berputus asa pada rahmatnya Tuhan. Beda ya, tipis banget gitu. Ya cuman kalau tidak dibedah kayak gini kan gak ngerti. Baik, sekarang saya mau lanjutkan. Ini kalimat yang berikutnya luar biasa. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu. Mu di sini siapa? Siapa mu di sini? Ya mu di sini yang membaca. Sekarang kita sedang membaca.
Betul nggak? Jadimu, karena sedang membaca. Jadi untuk semua yang membaca, ini ada berita gembira nih. Allah sudah menundukkan yang di langit dan di bumi untukmu. Jadi ingin berubah nasibnya? Rubah perasaannya sekarang juga. Bukan menghayal, mengubah perasaan. Beda sekali ya. Kalau menghayal itu ya diam saja menghayal. Nah, kita mengubah perasaan tapi tetap kita melakukan kehidupan sebagaimana adanya. Yang kerja tetap bekerja ya. Bukan sekedar mengubah perasaan diam aja di kursi, bukan itu. Kan kita disuruh bertebaran kemana-mana. Tapi apapun yang kita usahakan tidak akan pernah terjadi. Kita susah payah dari pagi sampai sore. Dari Senin sampai Jumat melakukan tindakan yang seperti itu. Kerja keras. Tapi perasaan kita tidak diubah. Jadi maksud saya. Ya, gitu. Kita sudah kerja keras. Oke, sekarang saya mau kasih tahu. Semua kita barangkali dididik oleh lingkungan. Yang namanya santai itu Sabtu Minggu saja. Di akhir pekan. Betul nggak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari kerja keras. Ya sudah, Senin sampai Jumat kehilangan momen untuk menikmati kehidupan. Karena pikirannya juga Senin sampai Jumat mah kerja keras. Momen-momen indah hanya dia didapat di akhir pekan. Itu pun kalau ada waktu, itu pun kalau ada duit. Betul nggak? Karena sudah dia berpikir, aduh ya, misalkan orang tidur di hotel yang mewah. Dia pikir, dari mana saya bisa di situ? Betul nggak? Lebih baik kan beli lotek. Ya sudah lotek. Gitu. Kan dia sendiri sudah tidak mengizinkan ada di sana. Dari maksud saya. Ya beda ya. Saya tidak cerita menghayal, tetapi memikirkan, merasakan, ya. Kemudian kita menerima seakan-akan itu sudah ada. Makanya syukur itu kebanyakan selama ini kan salah kaprah. Kapan Bapak Ibu bersyukur? Kan terhadap apa yang sudah kita miliki. Betul nggak? Sekarang saya ajarkan syukur tipe baru. Bersyukurlah terhadap apa yang belum dimiliki, yang diinginkan seakan-akan itu sudah hadir dalam kehidupan kita. Terima itu betul sekali, nyata. Ya, jadi dimensi syukurnya diubah sekarang. Ini udah canggih banget ini ngaji kita. Selama ini kita bersyukur terhadap apa yang sudah terjadi, yang sudah dimiliki. Ada syukur yang lebih canggih lagi, yang belum kita miliki, yang kita inginkan, yang belum sampai di depan kita, syukuri dan itu sudah menjadi milik kita. Saya mau mempraktekkan sedikit, ya, ngasih tahu. Dulu, saking senang, saking inginnya, saya menyenangkan orang tua. Begitu saya lulus S1, saya bilang sama orang tua, saya sudah jadi dosen. Padahal saya belum apa-apa, ngelamar pun belum, kan jadi dosen. Karena saya sudah merasakan dosen itu sudah jadi pekerjaan saya. Saya membicarakan pada orang tua, saya sudah jadi dosen, bukan menghayal, karena saya sekolah. Yang tidak sekolah kemudian menghayal jadi dosen, mau jadi dosen. Betul gak? Kan tetap persyaratan dunia harus dipenuhi, harus punya ijazah. Setelah saya punya ijazah, saya membayangkan jadi dosen. Saya memikirkan dan merasakan, saya sudah kerja di lab, saya terima gaji, jadi. Dan banyak hal lain yang terjadi dalam kehidupan yang tidak bisa sebut satu-satu. Itu diproduksi oleh pikiran dan perasaan yang positif. Ya. Iya. Sederhana? Sederhana. Ini harus perlu diperhatikan. Nah, coba lihat kalimat berikutnya. Dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir batin. Jadi kan tadi Allah cerita langit dan bumi. Di bawahnya Allah cerita lahir batin. Kan ada hubungan. Langit berhubungan dengan batin, bumi berhubungan dengan lahir. Betul nggak? Jadi sebetulnya kita itu harusnya hari ini kehidupannya menakjubkan. Jadi kalau untuk makan hari ini saja kita masih kesulitan, kan ada masalah. Betul nggak? Makanya bangun tidur pagi, udah ya, rencanakan hari itu ya. Jadikanlah ya Allah hari ini hari yang baik bagiku. Tumbuhkan perasaan yang baik, makan yang baik-baik, ya kan? Bertemu dengan orang yang baik-baik, semua akan diproduksi oleh pikiran kita. Jadi yang menciptakan kehidupan kita hari ini, pikiran, perasaan, dan kata-kata kita sendiri. Allah itu cuma Rabbul Alamin saja. Sang keberadaan kun fayakunnya dia Allah di belakang. Ya, cukup beliau hadir di belakangnya untuk merealisasikan segala sesuatu. Jadi, jadilah.
Tapi mekanisme kerjanya bergantung pada mekanisme kerja pikiran, perasaan, dan kata-kata kita. Baik, kita teruskan dulu. Jadi Allah akan menyempurnakan nikmatnya lahir batin. Jadi lahirnya susah, batinnya juga susah, ya kan? Akses ke dunia lahir susah, akses ke dunia batin juga susah, ya kan? Jadi apa kita? Ya kan? Jadi hidup itu terus saja kerja keras. Saya sering ngetes ya, di rumah ada orang yang kerja. Dia bilang, kamu udah punya sepeda motor? Atuh pati mana? Apan bapak ge uninga abdi makan pada melan dengan kieu korek-korecok, ya sudah. Sampai mati pun dia korek-korecok. Tapi yang maju sedikit pikirannya, sekarang saya tukang tembok, besok saya harus ngeborong rumah. Ada pikiran gitu di situ. Bahkan merasakan dia jadi pemborong. Jadi pemborong. Banyak juga yang sukses, sekolahnya tidak tinggi, tapi dia mengubah nasib dengan mengubah pikiran dan perasaannya. Sukses juga. Tapi yang stagnan, ya, dia berada nyaman di kondisi itu, ya sudah begitu saja. Dia puas dengan mendapatkan uang 85.000 sehari, kerja dari pagi sampai sore. Sudah memang segitu, dia tidak bisa mengubah keadaan. Ngerti maksud saya? Jadi sebetulnya Allah yang Maha Kaya sudah menyediakan sesuatu yang tak terbatas. Saya mau kasih tahu, kebutuhan uang kita terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas, betul nggak? Tapi pikiran kita tentang uang kan terbatas, betul nggak? Iya, kita berlawanan terus sebetulnya. Di satu sisi kita punya kebutuhan tentang uang yang tak terbatas, tapi kita punya pikiran tentang uang yang terbatas. Lalu kita kan mikir gini, ya, begitu terima gaji dari suami langsung dimasukkan ke dalam amplop, ya. Begitu anak bilang, "Mah, fried chicken." Ah, fried chicken nggak ada di amplopnya, gitu kan? Ya nggak akan makan fried chicken. Ya paling lenca lagi. Seputar itu karena memang tulisannya lenca. Nggak ada yang lain. Sudah dipatok seperti itu. Hidup berdasarkan gaji tok gitu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasibnya nggak dibuka. Ya, nggak dibuka. Padahal sebetulnya banyak orang-orang hebat di semesta yang mengatakan kepada kita, aku mendapatkan kehidupan yang menakjubkan yang aku tidak pernah memikirkannya. Banyak orang pergi haji bukan karena hasil dia. Bahkan mungkin saja, mohon maaf, kita punya rumah, seperti Bunda Suryadi bilang, aku punya rumah tidak membeli kok. Dan beliau ceritakan kepada saya, betul-betul tidak membeli. Tapi punya rumah. Bahkan kita ketika mendapatkan uang, hasil upaya kita masih misterius. Uang yang kita dapat pun kita nggak ngerti lari kemana. Betul nggak? Uang yang kita dapat belum tentu jadi rumah. Yang tidak kita usahakan malah jadi rumah. Betul nggak? Banyak cara, Tuhan punya tangan yang banyak. Yadullah fawqa aydihim. Banyak cara. Saya sekarang sedang menanam manusia nih. Menanam manusia memang tidak bisa dipanen setahun, 10 tahun. Tapi ini bisa dipanen 100 tahun. Dan 100 tahun yang akan datang ketika saya panen, saya sudah tidak ada lagi yang memanenkan yang lain. CD ceramah saya itu visioner. Itu untuk ke depan. Makanya kita rekam aja sekarang semuanya. Belum tentu semua orang mau mendengarkannya, tapi suatu saat mungkin saja ada yang mencarinya. Karena saya memikirkan dan merasakan suatu saat CD saya didengarkan banyak orang di kendaraan, di rumah, dan sekarang sudah mulai. Karena saya memikirkannya. Karena saya merasakannya. Karena saya sedang menanam manusia 100 tahun yang akan datang. Biarlah saya dijegal oleh orang, CD-nya macam-macam, biarlah. Kita jalan saja terus, ya. Setiap kita berbuat baik pasti akan ada ujian atas kebaikan kita. Tapi terus saja berbuat baik, jangan berhenti. Itu saja kuncinya.